sini ada vinilnya 20 motif. Ada 20 motif. Ya, di sini ada SPC-nya 10 motif. Ya, kan HPL punya kelebihannya masing-masing Ya, sama betul. kekurangannya masing-masing. Sama produk kayu pun sama. Tapi kalau untuk industri pasti lebih mudah pakai. Oke, hari ini kita lagi ada di Srikayu untuk event Wood Trip yang ketiga. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari ID. Dengan siapa, Mas? Ferry, Mas. Oke, selamat datang Mas Ferry. Oke, Mas Ferry, apa kabarnya hari ini nih? Baik, Mas. Alhamdulillah. Perjalanan dari mana aja ini tadi? Dari Jakarta. Dari Jakarta? Ya. Langsung ya? Langsung dari Wow, lumayan capek. Kapan sampainya? Kemarin kita Selasa malam ya. Selasa malam. Selasa malam. Berarti langsung direct dari Jakarta langsung ke Solo nih ya. Iya, langsung Demi acara Wood Trip. Betul. Mantep banget. Oke. Nah, mungkin ini yang pengen saya tahu nih ya. Kalau dari ID sendiri alasan apa nih? Kenapa kok pengen ikut Wood Trip? Dari ID sendiri pertama-tama kita pasti pengen ID itu bisa sampai ke pelosok Jawa, otomatis kan Jawa Tengah yang kita Iya, ada betul. Wood Trip ini kan. Karena sebelumnya kan ID ini kan berfokus di Jakarta. Iya. Kita distribusi di Jawa Tengah memang agak kurang. Jadi kenapa kita pengen ikut Wood Trip? Seenggaknya kita ya salah satu Supaya dikenal marketing ya. marketing campaign Oke. di Jawa Tengah. Jadi kalau untuk selama ini untuk persebaran produknya ID itu udah sejauh mana sih, Mas? Kalau dari distribusi ya kita dari Aceh sampai Gorontalo sekarang. Sampai Gorontalo. Dari Aceh sampai Gorontalo. Jadi kalau untuk yang area Papua ini masih belum ya? Masih belum, Masih betul. belum ya. Karena memang satu nempuh jarak yang lumayan jauh ya, juga tinggal Mas ya. Manado, Ambon, Papua. Manado, Ah. Ambon, Papua. Iya. Jadi kalau mungkin kalau untuk ID itu sendiri kira-kira tahun berapa sih, Mas? Untuk mulai hadir di Indonesia itu? Sebenarnya ID lahir itu sekitar tahun 2016 itu vinil lantainya aja. Vinil Ya, lantai. jadi kita baru mulai masukin HPL itu 2018. 2018 Betul. ya. 2018 sebelum Covid ya, Mas ya. Ya, 2019 Oke. kita udah masuk barang Covid. Terakhir, kayak gitu. Nah, mungkin nih dari kota pertama nih, antusias untuk pengunjung booth ID itu menurut penilaiannya Mas Ferry sendiri gimana? Kalau di Semarang sih bagus ya, karena Semarang kan banyak fungsi HPL juga. Jadi secara nggak langsung kemarin habis dari Wood Trip juga kita dapat ada project hotel yang di Semarang. Oh, alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah banget ya. Mungkin dari event istilahnya kayak kita pameran ya, ikut pameran akhirnya endingnya dapat project. Ya. Jadi suatu berkah juga ya, Mas ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ini. Kalau untuk produk ID sendiri itu sampai saat ini itu sudah berapa banyak orang yang berdasarkan mungkin survei atau mungkin pasarnya seperti apa untuk yang mengenal produk ID itu sendiri udah banyak atau? Kalau di yang saya ikut kan kemarin kan terakhir Semarang, Jepara ya. Semarang, Jepara, yang ini kan di Solo ya. Kalau untuk Semarang kan memang banyak pengguna HPL. Jadi Iya, mungkin betul. cuma karena brandnya kita kurang marketing, akhirnya di situ mereka baru tahu ada produk yang harganya kompetitif dengan kualitas ya. yang bagus. Nah, Kayak itu berarti poin utama, poin unique sellingnya kan Ya, unique kompetitif selling itu ya, Mas ya, ya. untuk dari harganya ya. Betul. Wow, lumayan juga. Nah, mungkin nih Mas, kalau saya sendiri tentang HPL kan istilahnya apa ya? Itu kan merupakan salah satu produk substitut ya, Mas ya. Ya, betul. Substitutnya untuk kayu solid ya, Mas Betul. ya. Nah, itu tanggapan di pasar itu sendiri seperti apa, Mas? Mengenai produk-produk HPL gitu. Ya kan HPL punya kelebihannya masing-masing Ya, sama betul. kekurangannya masing-masing. Sama produk kayu pun sama. Tapi kalau untuk industri pasti lebih mudah pakai HPL. Karena pasti lebih cepat dan konsisten warnanya Seragam. sama karena kita Seragam. pabrikasikan. Betul. Jadi kalau HPL itu memang buat kayak misalnya pabrikasi furniture atau
meja atau furniture yang kayak kitchen set dan segala macamnya itu masih bisa nyambung sih. Nah, mungkin ini bagi teman-teman yang mungkin yang belum tahu nih ya. Sekalian saya mau nanya nih sama Mas Ferry ini. Sebenarnya HPL itu sendiri itu apa sih Mas? Mungkin ini pertanyaan yang lupa saya tanyakan dari tadi. HPL sendiri itu apa sebenarnya? HPL itu kan high pressure laminate. Iya. Jadi sebenarnya ini HPL ini berbahan dasarnya kertas. Oh, kertas. Iya, jadi kita berbahan dasarnya kertas. Ya, jadi kertas itu yang dipres dengan tekanan tinggi, makanya high pressure. High pressure. Ya, di laminate. Oke. Jadi bukan yang disebut high pressure itu ketika aplikasinya di high pressure bukan ya Mas Itu ya? kan mesinnya ada yang mesin cold press sama hot press, itu beda lagi. Beda lagi. Jadi itu mesin hitungannya press. bukan high pressure ya. Ditekan. Tapi memang dia pressnya tingkat tinggi, cuma kan ada yang cold press sama hot press itu kan mesin kan. Oke. Tapi kalau yang pressure laminate ini pembuatan si HPL-nya sendiri. Kayak gitu. Proses pembuatannya dia memang di press gitu. Jadi kalau untuk bahan HPL sendiri memang semua ya Mas ya, seragam ya. Bentuknya ukurannya itu 1,2 kali 2,4 Iya. ya. Hampir sama dengan ukurannya triplek ya. Iya, betul. Itu sudah memang istilahnya itu udah universal ya Mas ya. Itu sebenarnya ya dasarnya ya segitu. Sekarang kan tapi ada beberapa yang udah sampai 3 meter. Ya cuma itu kan jarang kan. Oke. Nah, ini kan mumpung nih ya. Jadi kalau yang apa namanya? Untuk proses istilahnya untuk ID sendiri itu kan sebagai produsen HPL. Ya. Selain HPL sendiri itu produknya ada apa lagi, Mas? ID ini memang fokus kan di furniture kan. Iya. Jadi kita fokus di interior furniture. Jadi kita fitting juga ada kayak engsel, rel laci, rel tandem, itu kita ada rak piring, sekaligus aksesorisnya ya. Ya kita pasti mau develop dari lantai sampai atap. Cuma itu kan semuanya berproses. Kalau yang untuk yang tadi saya bilang 2016 itu ya kita udah ada lantai vinil sih. Ada lantai vinil ya. Lantai vinil. Boleh lihat Mas contoh-contohnya. Ini lantai vinil. Flooring ya. Iya, flooring katalog ya. Jadi di sini ada vinilnya 20 motif. Ada 20 motif. Ya, di sini ada SPC-nya 10 motif. Nah, ini juga sekarang kita lagi ada pengerjaan di Mercure sama Novotel pakai vinilnya ID. Boleh lihat Mas. Iya. Jadi ada yang vinil, ada yang SPC. Betul. Nah, kalau vinil sih saya sedikit lebih banyak sudah tahu ya Mas ya. Kalau untuk yang SPC sendiri ini lebih diperuntukkan untuk apa sih Mas? Ini untuk ruangan-ruangan yang memang lebih mewah ya. Karena ini kan kalau zaman dulu orang ngomongnya parket ya. Ya. Oh, Kalau parket. Parket kan Ya. dia asli kayu, nggak tahan air. Ya. Nah sekarang SPC ini artinya kan stone plastic composite. Jadi dia ada batunya, ya kan. Jadi ada PVC-nya juga. Dia udah tahan air. Apalagi SPC-nya kita ini 6 mili. Di 6 mili? pasaran rata-rata 5 mili. Ya. Dan kita udah sama underlayernya itu udah ikut underlayer tuh 6 mili. Jadi underlayernya ada 1 mili. Dan ini tinggal langsung pemasangannya juga lebih cepat. Dia tinggal diklik aja sistemnya. Diklik. Ya, sistemnya sistem klik. Oh, jadi nggak perlu pakai lem, nggak lagi. pakai. Oke. Cuma kalau SPC ini lebih disarankan aksesorisnya dipakai kayak plin-plin ujungnya itu untuk dia ngikat karena dia kan sistemnya ikat. Jadi dia sistemnya kunci gini kan. Jadi untuk yang pertamanya sendiri itu ada part tambahan ya. Jadi kayak aksesoris tambahan ya. Aksesorisnya dia cuma pakai plinnya di ujung-ujungnya supaya dia nggak jauh. Jadi itu untuk starting untuk ngunci awalnya ya. Kunci. Oke. Diminum dulu Mas. Ya, makasih Mas. Nah, kalau untuk yang apa namanya saat ini nih ya Mas ya, yang lagi tren untuk warna HPL-nya sendiri itu yang warna apa Mas? Kalau HPL itu tergantung sama daerah. Setiap daerah itu punya motifnya masing-masing, punya passionnya masing-masing ya. Jadi nggak bisa dibilang ini hari ini semuanya sama, nggak bisa. Di Jawa mungkin ya udah normal kayak kayu-kayu. Betul. Kayak gini-gini tuh udah biasa. Jadi memang ada yang emang hari yang produksinya warnanya kayak gini terus ada. Jadi HPL ini kan seni. Ya, nggak bisa dibilang itu musiman ya kayak gitu. Betul. Motifnya muter sih. Nah,
Kalau untuk ID sendiri itu ngikutin tren interior yang rustic atau minimalis atau yang banyak disukai pengrajin itu enggak? Semuanya. Semuanya ya Mas ya? Kita update. Makanya kita punya katalog itu mungkin yang di merek lain nggak ada. Ya. Yang rustic ini yang ada pada Europe, ini ada yang Europe. Jadi kayunya itu rustic. Semuanya rustic. Oke, karakternya seperti Karakternya itu ya. rustic. Dulu kan di Indonesia ini orang pakai yang rustic itu mungkin agak tabu. Tapi ya. sekarang karena desainernya muda, zaman juga berubah. Betul. Rustic ini banyak diminati dan kita punya banyak banget referensi rustic. Kayak gitu. Terus juga kalau yang mau ke alam-alam kita punya ada batu marmer yang konkret tapi garisnya emas. Jadi seakan-akan benar-benar natural gitu. Yeah. Jadi dia ada guratan emasnya itu kayak ya batu-batu yang di alam itu. Yeah. Dan mungkin nggak ada di merek lain memang. Kayak gitu. Nah, kalau kita kan ngomongin soal HPL ini kan taunya ya Mas ya. Taunya kan memang untuk difungsikan untuk aplikasi mebel interior yang berbahan dasarnya plywood Mas. Nah, selain dikombinasi dengan bahan plywood itu bisa dikombinasi dengan bahan apa lagi Mas? Kan ada PVC board ya sekarang ya yang anti air. Iya. Oh bisa ya? Bisa. Tapi kalau untuk secara teknis ada sedikit perbedaan atau sama aja? Itu sebenarnya tergantung skill tukangnya juga sih. Nah, soalnya yang penting dia kan ya balik lagi dia kertas kan. Yang penting ada pori yang buat nempel. Tapi dia nggak bisa langsung ke tembok karena tembok kan nggak punya pori. Oh nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa. Jadi memang kalau untuk sifatnya yang bahan HPL itu langsung diaplikasi ke tembok memang tidak direkomendasikan ya Mas? Memang ini kan cuma pelapisnya aja. Pelapisnya aja karena ya? memang HPL tuh ya paling tebal 1 mili. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau untuk yang di dinding kayak di belakang gini gitu, kalau misalnya mau pakai HPL ya harus ada backingannya juga ya, entah itu plywood, entah itu apa tadi? Ya, PVC board itu ya. Oke. Oke. Kalau yang semisalkan gini, mungkin kayak teman-teman saya sendiri kan juga banyak ya untuk namanya sebagai pelaku di dunia dunia bisnis interior furniture. Nah, itu sendiri selain tadi yang Mas sebutkan tadi unique selling. Itu kira-kira apa lagi Mas yang bisa ditawarkan oleh ID? Pertama ya kita terus develop. Kasarnya unique sellingnya pertama kan pasti harga kompetitif ya. Harganya kompetitif bukan berarti murah. Kalau lebih murah ada juga. Kita bilang kompetitif kenapa? Karena dengan kualitas. Betul. Kualitas segitu dengan harga segitu itu dibilang itu kompetitif sekali. Istilahnya worth it ya Mas ya. Worth it. Kedua barangnya kita itu kualitasnya dijamin dari pabriknya Boda. Oh, ya, jadi kita memang ID by Boda ini kita sangat bangga banget diproduksi dari pabrik Boda karena memang pabrik Boda ini udah berpengalaman memproduksi HPL di dunia lah. Di Indonesia udah pernah dia supply salah satu brand ya puluhan tahun. Jadi kualitasnya udah nggak bisa diraguin lagi. Gitu. Oh, kita ngomong-ngomong soal produksinya nih Mas. Kalau boleh tahu untuk ID sendiri itu diproduksinya itu di mana ya Mas ya? HPL-nya itu ada di Boda itu di China. Produksinya di China. Kita masih impor. Masih impor ya. Oke. Nah, kalau untuk semisalkan kalau dari ID sendiri itu kira-kira bisa nggak sih Mas? Kayak misalkan request desain atau corak atau motif yang sedikit berbeda gitu. Makanya point sellingnya itu sekarang satu-satunya di Indonesia yang bisa custom HPL 1 lembar cuma di ID. Bisa Mas? The one only one. 1 lembar loh. 1 lembar istilahnya apa? 1 lembar HPL minta bisa custom. Misalnya Mas mau Nih, dikabarin ya, telepon Masnya ya. Kalau siapa tahu untuk teman-teman yang nanti misalkan pengen untuk bikin istilahnya barangkali punya desain sendiri, motif sendiri. Wow. Yang penting gambarnya bagus. 660 dpi lah kualitas gambarnya. Kualitas gambarnya ya. Supaya gambarnya itu pas dicetak ke HPL itu bagus. Kayak gitu. Ada sedikit istilahnya
kayak resolusinya itu. Resolusinya 660 resolusinya itu dpi, ya. ya. Oke. Kalau oke, gambarnya oke. sendiri. Oh. Terus kita juga ada referensi yang mungkin kan sekarang banyak hotel tuh yang lebar-lebar, tinggi-tinggi gitu kan. Mau cari referensi gambar, ini ada di sini referensi gambar. Jadi kita juga sekarang lagi orang yang mau motifnya disambungin kayak gini bisa book Mas. Iya betul Ya betul. ini betul, Mas. referensi ini HPL. Ini termasuk motif custom. Cuma ini referensi dari kita yang udah kita stok juga sebagian. Jadi kalau yang kayak gini-gini kan orang motif nyambung susah. Tapi kita udah kasih referensi. Ini kan kalau yang kayak gini kan dia ada 3,6 meter. HPL nggak ada yang lebarnya 3,6 meter. Ini kan 1,2 kali 3 lembar kan 3,6 meter 3,6 meter lebarnya. Oh lebarnya. Iya, jadi ini 3 lembar, iya, satu set 3 iya, lembar. Iya. Ini juga satu set 3 lembar, tapi juga ada yang 4 lembar, berarti 4,8. Oh jadi tetap hitungannya kan tetap 1, 2, 2, 2, 4, 4 tapi nanti ketika disambung itu jadi Nyambung satu semua. nyambung Iya, semua. betul. Oh jadi istilahnya kan memang antara HPL 1 dan yang lain nggak sama. Iya. Dan itu urutan tapi secara ukuran itu tetap sesuai ngikutin standarnya Mas ya. Betul. Nah itu kan kalau soal gambarnya Mas yang custom ya kan. Nah semisalkan kalau untuk ada request untuk custom ukuran gitu gimana? Custom ukuran pengen 3 meter. 3 meter ya? Hmm. Oh, Custom karena memang ukuran faktanya 3 kan gini. Kalau untuk yang tembok sendiri ya Mas ya. Ya. Kita ngomongin tembok, itu kan rata-rata kan tingginya kan 3 meter ya. Ya. 3 meter. Dan kalau saya lihat itu ada beberapa tempat itu yang saya lihat itu memang HPL-nya itu disambung. Ya, betul. Kalau yang motif-motif kayu it's okay lah ya, Ya, masih bisa ketemu lah ya. Hmm. Kalau untuk yang motif-motif marmer seperti itu kan ya agak sulit ya. Ya. Untuk yang misalkan untuk yang ukuran 3 meter Ya, gitu ya. ya. Jadi bisa ya malah ID Bisa. ya. Malah 3 sampai meter. yang kemarin itu terakhir proyek itu sampai 7 meter itu motifnya nyambung semua. Nyambung semua. Oh, iya. Mantep. Iya. Mantep ini. Mantep ini. Jadi makanya ya itu salah satu poin selling ya hari ini. Nanti mungkin kompetitor ada juga ikut hari ini Nah. the one only one kita. Nah, kita kembali ke soal Woodtrip-nya ya Mas ya. Kalau untuk dari interaksi setelah ID ikut acara Woodtrip di beberapa kota ini, kira-kira untuk produk ID sendiri yang paling diminati itu produk yang mana Mas? Sejauh Ya, ini? pasti HPL ya. HPL ya? Karena di daerah kayak di Jepara itu kan kebanyakan pakai kayu asli kan. Jadi mereka ya sebenarnya senang karena pekerjaannya pasti lebih cepat Ya. dibanding kayu. Nah jadi makanya mereka tuh ya pengen banget belajar penggunaan HPL itu sendiri sih kayak gitu. Untuk penggunaan HPL Iya, jadi masih soalnya kan ini. mereka kan kadang-kadang yang di daerah ini kan mereka taunya kayu, Betul. diukir, Iya. dipernis, Iya. di apa. memang lebih basicnya ke solid wood ya. Betul, ke solid wood. Oke, Makanya oke, ya oke, sekarang oke, karena ternyata mereka baru tahu ternyata ada HPL yang benar-benar bisa lebih cepat nih pengerjaannya. Terus motifnya juga ada yang motifnya batu, ada yang Iya. motifnya kayu. Iya. Iya kan, ada yang kayak kain songket. Kain songket ada juga. Makanya kita ada yang kayak denim gini fabric Iya, betul. ya kan. Jadi ini mau kayak kaca ada, mau kayak aluminium ada. Jadi ini udah lengkap Menarik banget lah. sekali ya. Iya, jadi tergantung sama desain fashionnya mereka sendiri kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk produk ID yang paling underrated itu yang sebenarnya punya potensi besar di proyek interior itu Di kira-kira HPL tetap HPL Pasti ya Mas ya. tetap HPL. Oke. Soalnya kita jual HPL benar-benar underrated banget. Underrated ya. Iya. Oh. Kalau untuk harganya sendiri di kisaran berapa itu Mas? Masih dari 160 ribuan lah. Udah 160 ikut PPN. Wow, Itu yang urat kayu. urat kayu ya 160.000 Sam- start mulai sampai dari ya paling mahal mungkin yang mirror. Cuma itu jarang banget kan mirror kan. Tapi kalau yang kayak kayu tekstur itu masih di bawah 300 ribu. masih di bawah 300.000. Iya, makanya kalau di Wow. merek-merek yang lain itu udah 300 ribuan lebih. Kayak gitu. Nah, mungkin ini kan udah istilahnya kita udah mendekati obrolan kita akhir dari obrolan kita ini, Mas. Kira-kira ada masukan menarik apa nih dari peserta Woodtrip dari 2 kota sebelumnya nih Ya, untuk ID? Ya dari audiensnya sendiri kan kita kan kolaborasi Ya, antara Milan, ID sama Harvard dan Stanley kan. Dari masukan dari mereka
kita adain kayak semacam workshop penggunaannya, misalnya bikin furniture HPL-nya dari ID, lemnya dari Milan, mungkin furniture fittingnya dari Harvit. Jadi mereka kan di daerah ini mereka masih pakai, saya lihat relasinya masih yang roda itu loh. Kan harusnya udah pakai double track ya kan, maksudnya lebih murah, lebih bagus, lebih awet gitu lebih kan. aman juga ya. Lebih aman. Lebih aman juga. Nah, itu ya. kan kita mesti kasih knowledge ke mereka, Edukasi. biar mereka juga lebih bisa bagus juga, harganya kan pasti naik Ya, juga harganya. betul, kayak betul, gitu. betul, betul. Mungkin itu aja sih masukan. Oke. Nah, kira-kira ini nanti untuk di booth ID nanti ada demo atau sampel atau promo eksklusif nggak sih ini Iya. selama event Wood Trip nih? Kemarin kan kita palingan kita ada engsel 3 dimensi. Itu palingan sampling aja sih. Sampling, soalnya kalau untuk demo susah kalau nggak ada kan dia kan nggak pernah bisa berdiri sendiri. Iya. Apel harus ada tripleknya, terus engsel juga harus ada papannya. Iya, Nah, itu betul, makanya betul. harus ada demo ya kolaborasi ini yang di demo. Samplingnya juga samplingnya, ya. gitu. Nih catat nih teman-teman nih. Kayaknya wajib nih datang ke Wood Trip nih ya. Wajib datang ke Wood Trip. Rugi loh kalau nggak datang. Rugi ya Mas ya kalau nggak datang ke Wood Trip ya. Mumpung bisa ketemu beberapa teman-teman juga ya Mas ya. Update bareng juga, jadi teman-teman juga bisa update knowledge juga. Betul. Terus teknologi furniture yang sekarang tuh udah keren-keren. Mungkin dari yang roda, terus double track, slow motion, ada push open slow motion juga, terus ada yang relasi yang under slide itu loh. Iya. Kayak tandem lah kalau bahasa kita ya. Ya. Jadi benar-benar itu. Jadi interiornya juga jadi smooth, jadi kelihatan mewah, tapi teknologinya nggak ketinggalan. Kayak gitu sih. Nih catat teman-teman, di setiap acara Wood Trip dari pihak ID akan menyelenggarakan promo istilahnya untuk sampling ya Mas ya. Untuk sampling yang bisa kita coba selama ada di booth yang ada di acara Wood Trip. Potongan HPL-nya kayak gini. Jadi bisa pegang, wah kayak gini ya Mas ya. Iya. Oke. Supaya lebih tahu juga ya untuk karakternya, karakter produknya itu lebih tahu juga ya. Teksturnya juga seperti apa, warnanya seperti apa. Warnanya seperti apa. Mantep. Jadi bisa langsung lihat real produknya kita kayak apa. Kayak gitu sih Mas. Nah, kalau untuk tadi kita ngomongin soal edukasi ya Mas ya. Kalau untuk ID sendiri kira-kira akan ada pelatihan atau edukasi untuk konsumen yang belum paham soal teknik aplikasinya apa belum sih Mas? Makanya kita setelah Wood Trip ini kan nanti kita punya data. Ya. Punya data ya pasti kita mau adain pasti edukasi biar orang benar-benar ya. Nanti kan kita selesaiin semua acaranya sesuai sama jadwalnya. Nanti kita tinggal atur daerah mana yang memang benar-benar membutuhkan jadwal edukasinya lebih cepat, nanti kita lakuin kayak gitu. Oke. Ya paling nanti juga gandeng Milan juga buat ngadain kayak seminar edukasi gitu. Mungkin kayak workshop ya, pengerjaan belajar knowledge kayak gitu sih. Dan kita gandeng juga untuk teman-teman yang lain juga ya Mas ya. Karena ada Harvit, ada Stanley. Kan kita kan intinya kan di sini kan kita saling support ya Mas ya. Kita saling support ya. Makanya kan dari lemnya pakai Milan, HP-nya pakai ID, fittingnya pakai Harvit kan bisa. Terus toolsnya pakai Stanley. Jadi udah lengkap di sini. Nah, berhubung kita sudah di akhir obrolan nih Mas, mungkin bisa dijelaskan nggak sih Mas soal tagline ID apa itu tagline-nya? Inspired by nature, design by passion. Itu monggo bisa dijelaskan. Itu apa sih Mas? Ya ini makanya kan kita bilang inspirasinya itu ya dari alam kan, inspired by nature. By nature. Jadi dari alam itu inspirasinya kita mau kayu, mau batu, mau kain, semua kita ada inspirasinya. Inspirasi yang ada di sekitar kita lah. Inspirasi dari alam. Tapi kalau misalnya design by passion itu kan passionnya orang setiap daerah beda. Jadi tinggal kalian nyesuaiin passionnya kalian, tapi kita udah sediain semua inspirasinya. Inspirasinya dari alam ya. Inspirasinya dari alam. Oke. Nah, desainnya kan by passionnya masing-masing. Nah, nih mungkin pertanyaan ini yang agak ditunggu-tunggu nih sama pemirsa nih ya. Kira-kira bakal ada produk atau inovasi
yang menarik nggak nih dari ID? Pasti di tahun ini kita bakal ada kejutan. Ada Cuma ya? Kita belum bisa Tunggu. sounding. Tapi yang pasti kita bakal bikin kejutan yang benar-benar kompetitif. Baik lagi karena kompetitif kita fokus supaya semuanya win-win solusi. Si furniture bisa dapat harga barang bagus, harganya bagus. Mantap. Dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang kompetitif kayak gitu. Oke, thank you Mas Ferry Ya, makasih, Mas. atas kesediaan waktunya. Sampai jumpa nanti kita di acara Utrip selanjutnya. Semoga tetap sehat, Amin, sukses. amin. Untuk ID-nya juga. Ya. Semoga semakin berjaya. Amin. Oke. Untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini, untuk teman-teman nanti jangan lupa datang dan kunjungi booth ID di event Woodtrip. Untuk saat ini kita ada di Mebel Srikayu. Sentra Mebel Srikayu, dan untuk berikutnya kita akan ada di Yogyakarta. Oke. Ya, makasih Oke, Mas. terima kasih Mas Ferry. Iya, makasih. Sukses selalu.